Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai salah satu persamaan trigonometri, yaitu persamaan K cos dalam kurung X min alfa sama dengan C. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini disusun oleh kelompok 4 untuk memenuhi tugas matematika minat dari Bu Anggi Rizkiani. Selamat mempelajari materinya, teman-teman. Tahapan penyelesaian. Untuk tahapan penyelesaian persamaan trigonometri, pertama-tama kita harus tahu bentuk umumnya kayak gimana. Nah, bentuk umum itu A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Selanjutnya, kita juga harus tahu persamaan trigonometrinya, yaitu K cos X min alfa sama dengan C. Terus terakhir, kita tinggal pakai persamaan kosinus. Jadi ada dua rumus untuk yang derajat dan ada dua rumus untuk yang radian. Rumus untuk yang derajat yang pertama ada X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Untuk rumus yang radian, yang pertama, X sama dengan A ditambah K dikali 2pi. Yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K dikali 2pi. Untuk menyelesaikan persamaan umum, K cos X dikali alfa sama dengan C memiliki dua syarat persamaan. Pertama, K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kedua, ada alfa sama dengan tan inverse A per B. Di sumbu kartesius dibagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1, semuanya bernilai positif. Untuk kuadran 2, yang bernilai positif hanya sin, sedangkan yang negatif yaitu cos dan tan. Untuk kuadran 3, yang bernilai positif hanya tan, sedangkan yang bernilai negatif yaitu hanya sin dan cos. Untuk kuadran 4, yang bernilai positif hanya cos, sedangkan yang bernilai negatif yaitu sin dan tan. Berikut adalah contoh soal dari persamaan K cos X min alpha sama dengan C. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X min akar 3, cos X sama dengan akar 2. Untuk interval 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Untuk cara penyelesaiannya adalah kita tulis dahulu rumusnya yaitu K cos X min alpha sama dengan C. Dengan rumus K sama dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Diketahui A-nya itu adalah 1 dan B-nya itu adalah min akar 3. Maka K sama dengan akar 1 pangkat 2 min akar 3 pangkat 2. Lalu hasil dari K tersebut adalah 4 atau K sama dengan 2. Setelah itu kita mencari alfa dengan rumus alfa tan min 1 atau inverse A per B. Alfa tan min 1 atau inverse 1 per min akar 3. Dan dihasilkan alfa sebesar 150 derajat. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus umum yaitu K cos X min alfa sama dengan C. 2 cos X min 150 derajat sama dengan akar 2. Berpindah ruas menjadi cos X min 150 derajat sama dengan akar 2 per 2. Maka hasilnya adalah cos X min 150 derajat sama dengan cos 45 derajat. Nah, setelah kita dapat hasilnya, yaitu cos X min 150 derajat sama dengan cos 45 derajat, lalu kita masukkan hasil tersebut ke dua rumus cos yang derajat. Kenapa kita pakai rumus yang derajat? Karena soal di sini dalam bentuk derajat, maka kita gunakan rumus yang derajat, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, dan X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya, kita tentukan dari soal ini mana yang X dan mana yang alfa. X-nya adalah X min 150 derajat dan alfanya 45 derajat. Lalu, X-nya itu harus sendiri, nggak boleh ada teman, jadi 150-nya harus kita pindahin. Jadi, X sama dengan 150 derajat ditambah 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dan hasilnya, X sama dengan 195 derajat ditambah K dikali 360 derajat.
Setelah kita tahu rumusnya, sekarang kita masukin K yang masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Karena diminta dari 0 hingga 360, maka kita tidak bisa gunakan K sama dengan min 1. Karena hasilnya sudah pasti negatif. Kita gunakan K sama dengan 0, jadi X sama dengan 195 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Jadi hasil akhirnya X sama dengan 195 derajat. Masuk interval kan? Selanjutnya, kita gunakan rumus cos yang kedua, yaitu X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sebelumnya, kita sudah tahu jika X-nya 150 derajat dan alfanya 45 derajat. Tetapi karena sekarang kita menggunakan rumus cos yang kedua, alfanya kita kasih min. Jadi alfanya min 45 derajat. Sekarang kita kerjakan seperti tadi. Jangan lupa ya, X-nya itu harus sendiri, nggak boleh ada teman. Kita harus pindahin 150-nya. Jadi, X sama dengan 150 derajat min 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dan hasilnya jadi X sama dengan 105 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Setelah kita tahu rumusnya, kita kerjakan seperti rumus ke-1. Kita masukin K yang masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kita pakai K sama dengan 0 lagi. Maka X sama dengan 105 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Jadi hasil akhirnya X sama dengan 105 derajat. Masuk interval lagi kan? Nah, untuk soal sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2 untuk interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat, himpunan penyelesaiannya adalah 105 derajat dan 195 derajat. Dan untuk selanjutnya terdapat contoh soal yang kedua, yaitu tentukanlah himpunan penyelesaian dari min sin X plus akar 3 cos X sama dengan 1 untuk interval X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2pi. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, maka kita dapat menggunakan rumus umum yaitu K cos X min alfa sama dengan C. Dan untuk mencari konstanta, maka dapat dirumuskan bahwa K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Maka akar min 1 kuadrat tambah akar 3 kuadrat sama dengan akar 1 tambah akar 3 menjadi akar 4. Maka konstanta yaitu 2. Untuk mencari alfa, kita dapat menggunakan rumus yaitu alfa sama dengan tan inverse A per B. Maka alfa sama dengan tan inverse 1 bagi akar 3. Maka didapatkan alfa sama dengan 150 derajat. Karena di sini konstanta dan alfa sudah diketahui, jadi kita masukkan ke dalam rumus umum yaitu K cos X min alfa sama dengan C. Maka dapat dirumuskan sebagai 2 cos X min 150 derajat sama dengan 1. Maka 2 cos X min 150 derajat sama dengan 1. 2 dipindahkan ke bagian kanan, yaitu jadi cos X min 150 derajat sama dengan 1 per 2. Maka cos dari 1 per 2 adalah cos 60 derajat. Lalu kita ubah 150 derajat sebagai bentuk dari pi. Yang sebagaimana kita ketahui, 150 derajat itu adalah 5pi per 6. Dan 60 derajat itu adalah pi per 3. Maka cos X min 5pi per 6 sama dengan pi per 3. Nah, setelah didapatkan hasilnya yaitu cos X min 5pi per 6 sama dengan pi per 3, lalu kita masukkan hasil tersebut ke dalam dua rumus cos. Kita masukkan dulu ke dalam rumus cos yang pertama yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 2pi. Kita masukkan yang ruas kiri tetap di ruas kiri, yang ruas kanan tetap di ruas kanan terlebih dahulu. Jadi bentuknya X min 5pi per 6 sama dengan pi per 3 tambah K kali 2pi. Lalu kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan 5pi per 6 tambah pi per 3 tambah K kali 2pi. Lalu kita hitung hasilnya menjadi X sama dengan 7pi per 6 tambah K kali 2pi. Setelah didapatkan rumus umum atau bentuk umumnya, baru kita masukkan K ke dalam rumus tersebut. Kita mulai dari angka yang terkecil. Setelah dihitung, untuk memasukkan min 1 ke dalam K sudah pasti tidak masuk ke dalam interval, maka kita mulai dari 0. Kita masukkan K sama dengan 0, maka rumusnya menjadi X sama dengan 7pi per 6 tambah 0 kali 2pi. Hasilnya menjadi X sama dengan 7pi per 6. Sekarang
kita lanjut ke dalam rumus cos yang kedua, yaitu X sama dengan min alfa tambah K kali 2pi. Kita masukkan hasil yang telah kita dapatkan tadi, yaitu X min 5pi per 6 sama dengan min pi per 3 tambah K kali 2pi. Lalu kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan 5pi per 6 min pi per 3 tambah K kali 2pi. Jadi X sama dengan pi per 2 tambah K kali 2pi. Setelah didapatkan bentuk umumnya, baru kita masukkan K ke dalam rumus tersebut. Jadi kita mulai dari K sama dengan 0. Maka rumusnya menjadi X sama dengan pi per 2 tambah 0 kali 2pi. Hasilnya menjadi X sama dengan pi per 2. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah pi per 2 dan 7pi per 6. Bagaimana materinya teman-teman? Matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Semoga setelah melihat materi ini, kalian semua jadi semakin mengerti dan semakin memahami materi trigonometri ini. Khususnya materi yang kami berikan yaitu materi mengenai K cos min alfa. Semoga beruntung di ujian nanti teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.